Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum ayuhat tulab, semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang al-muharramat bil musaharah, yaitu wanita-wanita yang diharamkan karena sebab adanya ikatan perkawinan. Sudah kita terangkan siapa-siapa yang dilarang untuk menikahinya. Kemudian kita melanjutkan poin yang ketiga, salisan al-muharramatu birradha'i, yaitu wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, haram untuk menikahinya dengan sebab persesusuan. Jadi karena sebab adanya persesusuan maka menyebabkan ada beberapa wanita yang tidak boleh untuk dinikahi. Qala al-muallif yahrumu birradha'i sab'u niswatin, diharamkan karena sebab persesusuan sab'u niswatin, yaitu 7 orang wanita. Jadi ada 7 orang wanita yang diharamkan untuk dinikahi karena sebab persesusuan. Dzakara al-Qur'anu al-Karimu minhunnas nataini, dan Al-Qur'an al-Karim telah menyebutkan dari mereka, dari 7 orang tersebut, isnataini, 2 orang. Dalam arti diterangkan di dalam Al-Quran ada 2 wanita yang dilarang, yang tidak boleh dinikahi karena sebab persesusuan. Wa al-haqatis sunnatu bihinna khamsan, kemudian juga sunnah hadis dari Rasulullah SAW pun juga menyebutkan bihinna, yaitu mereka wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi khamsan, yaitu 5 orang. Jadi dari keterangan Al-Quran, dari penjelasan Al-Quran ada 2 orang, kemudian dari hadis, dari perkataan Rasul ada 5 orang. Kita bahas siapa mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran, kemudian siapa yang disebutkan di dalam Al-Hadis. Yang pertama, al-muharramatu bil Qur'anil Karim, yaitu perempuan-perempuan yang dilarang untuk menikahinya yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang pertama adalah al-um birradha'i, yaitu ibu birradha', itu ibu persesusuan. Maksudnya adalah ibu yang seseorang itu menyusu dengan ibu tersebut. Wahya al-mar'atul lati arda'atka, yaitu seorang wanita yang dia menyusui kamu. Jadi misalkan ada seseorang menyusu kepada wanita yang lain, maka wanita tersebut adalah ibu susunya, ibu susunya. Kemudian wayul haqu biha ummuha, kemudian juga disamakan dengan ibu ini ummuha, yaitu ibunya. Jadi misalkan ibu susu tersebut mempunyai ibu, nah ibunya itu juga dilarang untuk menikahi. Kemudian wa ummuha, nah, kemudian juga ibunya lagi. Jadi ibu tersebut punya ibu, nah, kemudian ibunya lagi. Wa ummu abiha, dan juga ibu dari bapaknya, yaitu ibu dari bapak perempuan yang menyusui tadi. Itu yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah al-ukhat birradha'i, yaitu saudara perempuan dengan sebab persesusuan. Nah, siapakah dia? Wahyallati radha'at min ummika,
yaitu seorang wanita yang menyusu dari ibumu. Jadi misalkan ada seorang anak perempuan, bayi perempuan, dia menyusu dengan ibu kamu misalkan, maka dia menjadi saudara perempuan sepersesusuan. Au radha'ta min ummiha, atau mungkin kamu yang menyusu dari ibu wanita tersebut atau bayi wanita tersebut. Jadi misalkan bayi wanita itu dengan ibunya, kemudian kok kamu menyusu dengan ibunya, maka kamu menjadi saudara laki-laki sepersusuan bagi bayi perempuan tersebut. Atau perhatikan auradha'ta anta wa hiya min imra'atin wahidatin, atau kamu dan dia, bayi perempuan misalkan, menyusu min imra'atin wahidatin, dari seorang wanita, dari satu orang wanita. Jadi misalkan kamu kemudian ada bayi perempuan itu menyusu kepada satu orang perempuan, maka bayi perempuan tadi menjadi saudara sepersesusuanmu, saudara perempuan sepersesusuanmu. Atau auradha'ta min zaujati abiha, atau kamu menyusu min zaujati abiha, dari istri bapak bayi wanita tersebut. Auradha'at hiya min zaujati abika, atau bayi perempuan tersebut menyusu dari zaujati abika, istri bapakmu. Jadi ya misalkan bayi perempuan tersebut itu menyusu kepada istri ibu, istri bapakmu, atau auradha'ta min zaujati abi, atau kamu menyusu dari min zaujati, istri bapak wanita tersebut. Auradha'at hiya min zaujati abika, atau perempuan tersebut, wanita tersebut, bayi perempuan tersebut menyusu dari ibu bapakmu. Bukan ibu, istri bapakmu. Nah, apa dasar dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan wanita-wanita yang menyusui kamu, wa akhawatukum minar radha'ah, dan juga saudara-saudara perempuan kamu sepersesusuan. Ya, jadi itu adalah dua orang wanita yang diharamkan karena sebab persesusuan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah al-muharramatu bis-sunnah al-mutahharah, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab persesusuan yang disebutkan di dalam al-hadis, yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Yang pertama adalah bintul akhi minar radha'i, yaitu anak perempuan saudara laki-laki sepersesusuan. Jadi misalkan saya punya saudara laki-laki sepersesusuan, kemudian saudara saya itu punya anak perempuan, maka anak perempuan tersebut tidak boleh saya nikahi. Kemudian bintul ukhti minar radha', kemudian anak perempuan saudara perempuan sepersesusuan. Jadi misalkan saya punya saudara perempuan sepersesusuan, ya, satu ibu susu, kemudian saudara perempuan ini punya anak perempuan, maka anak perempuan tersebut tidak boleh saya nikahi. Kemudian yang ketiga adalah al-ammatu minar radha'i, yaitu bibi dari ayah sepersesusuan, bibi
dari pihak ayah sepersesusuan. Nah, di sini diterangkan wahya allati radha'at ma'abika, yaitu perempuan tersebut menyusu bersama bapakmu. Kemudian yang keempat, al-khalatu minar radha', bibi dari pihak ibu, minar radha' dari persesusuan. Siapakah dia? Wahiyal lati radha'at ma'a ummika, yaitu wanita yang menyusu bersama ibumu. Jadi ya, misalkan ibu kita itu punya saudara sepersesusuan. Saudara sepersesusuan itu maka tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kelima adalah al-bintu minar radha'i, yaitu anak perempuan dari persesusuan. Ini maksudnya adalah wahyal lati radha'at min zaujatika, yaitu anak perempuan yang menyusu dari zaujatika, istrimu. Jadi misalkan seorang pria punya istri, kemudian istrinya itu menyusui anak orang lain, ya maka anak orang lain itu ya nggak boleh untuk dinikahi karena sudah menjadi anak perempuannya dari persesusuan. Fayakunu ar-rajul abban laha minar radha', maka laki-laki ini menjadi bapak bagi wanita, menjadi bapak bagi anak perempuan tersebut minar radha', dari persesusuan. Adapun dalilnya, perhatikan, wa dalilu tahrimi haula innisa minas sunnah. Adapun dasar diharamkannya mereka para wanita tersebut yang sudah disebutkan di dalam sunnah, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis dari Aisyah, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar radha'ata tahrumu ma tahrumul wiladatu. Sesungguhnya persesusuan itu menjadikan haram ma tahrumul wiladah, sesuatu yang diharamkan karena sebab wiladah, kelahiran. Artinya ya, karena persesusuan itu ya bisa menyebabkan keharaman seperti sebab kelahiran. Nah, kemudian wa hadisu Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga hadisnya dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fi binti Hamzah, untuk anak perempuannya Hamzah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, innaha la tahillu li, sesungguhnya anak perempuan Hamzah itu tidak halal untukku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Innaha ibnatu akhi minar radha'ah, karena anak perempuan Hamzah itu adalah anak perempuannya saudara laki-lakiku sepersesusuan. Ya, jadi anaknya Hamzah ini adalah bagi Rasul itu adalah anak perempuan saudara laki-laki beliau sepersesusuan. Kemudian wa yahrumu minar radha'ati, dan diharamkan karena persesusuan, ma yahrumu minar rahim, ya sesuatu yang diharamkan karena sebab rahim, yaitu sebab kelahiran. Ya, itu pembahasan tentang al-muharramat birradha'. Jadi 2 orang disebutkan di dalam Al-Quran, kemudian 5 orang disebutkan di dalam al-hadis. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.